Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM 1910202029 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelenggarakan jenazah, khususnya dalam memandikannya. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu jenazah. Jenazah adalah jasad atau mayat orang yang telah meninggal dunia. Nah, sedangkan hukum memandikan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Kewajiban muslim terhadap muslim yang telah meninggal, yang pertama yaitu memandikan jenazah, dan yang kedua mengkafani jenazah, dan yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan. 1. Mayat itu seorang muslim. 2. Ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. 3. Bukan bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal. 4. Bukan mayat yang mati syahid. Syarat-syarat orang memandikan jenazah. 1. Muslim, berakal dan baligh. 2. Berniat untuk memandikan jenazah. 3. Jujur dan soleh. 4. Dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum memandikan mayat. Karena di sini kita memerlukan orang yang dapat dipercaya dan amanah, karena mungkin dalam memandikan tersebut ada aib mayat yang harus ditutupi dan tidak boleh disebarluaskan. Maka dari itu kita membutuhkan orang yang amanah dan dapat dipercaya. Orang yang memandikan jenazah, jika seorang mayat tersebut laki-laki, yang boleh memandikannya adalah 1. Orang yang diwasiatkannya. 2. Bapak, kakek, keluarga laki-laki terdekat. 3. Muhrim dan istri. Sedangkan jenazah perempuan yang boleh memandikannya yaitu 1. Ibunya dan neneknya. 2. Keluarga terdekat pihak perempuan. 3. Suaminya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah. 1. Memakai pakaian yang sesuai ketika memandikan jenazah, seperti memakai sarung tangan dan apron plastik. 2. Air. 3. Gayung. 4. Sabun. 5. Tempat memandikan jenazah. 6. Kapur barus. 7. Katembat. 8. Kain kafan. 9. Jenazah yang hendak dimandikan. Cara memandikan jenazah yang pertama yaitu letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan. Nah, ini tempat untuk meletakkan jenazahnya ya. Nah, biasanya tempat jenazah ini yang di bawahnya itu ada bolong-bolongnya. Kenapa? Karena supaya air yang sudah dimandikan jenazah itu langsung turun ke bawah dan tidak menggenang di tempat jenazah diletakkan. Selanjutnya yaitu yang memandikan gunakan sarung tangan. Karena kenapa? Kalau misalnya di tubuh jenazah ini ada kotoran atau najis, tidak langsung terkena di tangan kita. Nah, selanjutnya itu siapkan air. Airnya diletakkan di sini ya. Kalau misalnya lebih mudah lagi, biasanya menggunakan selang, disiramkan langsung pada jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu sediakan kapur barus. Kapur barus ini biasanya untuk pengharum dari mayat tersebut. Selanjutnya sediakan sabun. Sabun ini boleh sabun batangan ataupun sabun cair. Kalau misalnya kita menggunakan sabun batangan, biasanya sabun batangan ini digerus dulu atau diulek dulu ya, supaya lebih mudah pengaplikasiannya pada jenazah ini. Selanjutnya sediakan katembat. Katembat ini biasanya untuk membersihkan sela-sela gigi, sela-sela hidung, sela-sela telinga, sela-sela daerah muka, ketiak, jari-jari, jari tangan, jari kaki untuk lebih mudah membersihkannya ya. Selanjutnya, siapkan
kain ataupun handuk untuk mengelap jenazah yang telah dimandikan. Setelah kita menyebutkan tadi, selanjutnya kita istinjakan terlebih dahulu jenazah ini supaya lebih bersih dulu baru kita memandikannya. Yang pertama yaitu kita istinjakan jenazah itu dengan menggunakan air ya, kita siram. Akan tetapi untuk kita menyiramkan air ke dalam tubuh jenazah ini, jangan sampai kita melihat auratnya. Kalau baiknya kita membersihkannya dari dalam dan tidak melihat langsung aurat tersebut ya. Kita siramkan dulu airnya. Setelah itu agak kita piringkan kepala jenazah ini supaya kotoran-kotoran yang ada lebih mudah dibersihkan sambil kita siram air. Setelah itu kita bersihkan daerah sela-sela giginya ya menggunakan katembat. Kita bersihkan sela-sela giginya, akan tetapi dengan perlahan-lahan ya, karena jenazah juga merasakan sakit. Sela-sela hidungnya, sela-sela telinga, sela-sela ketiaknya, dan sela-sela jarinya. Setelah itu kita siramkan air. Terus kita siram dengan air sabun juga ya. Nah, jika jenazah ini sudah bersih, kita niatkan untuk memandikan jenazah. Niat untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitu husla bihadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan nawaitu husla lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Kita siramkan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali sambil kita gosok-gosok ya. Setelah kita siram 3 kali, kita piringkan ke sebelah kanan untuk lebih mudah membersihkannya. Kita siram juga sebanyak 3 kali. Jika sudah sebelah kanan, kita piringkan kembali ke sebelah kiri. Pelan-pelan ya, tapi kita siramkan air sebanyak 3 kali juga. Setelah itu, agak sedikit tekan perutnya supaya kotorannya yang ada di dalam perutnya keluar ya. Itu kita siram lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai bersih sebanyak 3 kali. Jika sudah bersih, jenazah ini kita wudukan. Kalau misalnya jenazahnya laki-laki, niat wudunya sebagai berikut. Nawaitu wudu'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, sedangkan jenazahnya perempuan, niat wudunya nawaitu wudu'a lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Lakukan ya. Mulai dari muka sebanyak 3 kali. Jika muka sudah, selanjutnya tangan kanan dari telapak tangan hingga siku sebanyak 3 kali juga. Ini tangan kiri dari telapak tangan sampai siku sebanyak 3 kali juga ya.
yaitu bagian kepala banyak 3 kali juga. Sudah sebagian kepala, kita membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali juga ya. Yang terakhir kaki kanan sebanyak 3 kali. Dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Jika kita selesai membubuhkan jenazah ini dan kita mau mengganti basahannya ini, jangan langsung kita angkat, karena mayat ini juga memiliki aurat yang harus kita jaga. Nah, caranya kita ganti kain ini seperti ini, angkat dengan perlahan agar aurat si mayat ini tidak terlihat. Kita sudah selesai, kita bawa ke dalam untuk proses mengangkat ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Dadah. Mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.